Yesus ini ngomong sama siapa? Saat itu dia ngomong sama Filipus dan Thomas, yaitu untuk orang Yahudi. Makanya dia mengatakan di Matius 10 nomor 5 sampai 6, dia hanya untuk Yahudi. Di Matius 15 nomor 24, dia juga mengatakan dia hanya untuk Yahudi. Nggak ada Yesus mengatakan aku untuk Kristen, nggak ada. Jadi Bang, jadi saya percaya Yesus itu adalah jalan untuk Yahudi. Dan kami beriman dia itu orang benar. Dia adalah utusan Tuhan, jalan untuk orang Yahudi. Gak ada hubungannya dengan Kristen. Karena apa? Dia kagak ngomong sama Kristen. Gak ada. Jadi sadarlah Bang, kitab Anda, kitab Anda yang Anda pegang, yang Anda anggap suci sekarang, itu adalah karangan manusia, bukan firman dari Tuhan. Seorang pria Kristen kembali datang ke ruang debat Ustadz Yusuf PI. Tapi kali ini ada yang berbeda. Bukan untuk menyerang, melainkan karena hatinya mulai goyah. Ia mulai ragu dengan agamanya sendiri dan penasaran dengan kebenaran Islam. Ia bahkan sudah mengakui bahwa Yesus hanyalah utusan dan mulai sadar bahwa Islam adalah agama yang benar. Namun, setelah mendengar penjelasan Ustadz Yusuf PI untuk kedua kalinya, apakah ia akan bersyahadat di tempat atau justru menahan diri di detik terakhir? Apa yang sebenarnya terjadi di akhir debat ini? Simak videonya sampai habis. Anda pernah makan babi nggak? Ya, makan Pak. Nah, kan Anda ikut siapa? Kagak usah yang sembah Allah lalu Anda sembah Yesus. Kan nggak nyambung gitu loh Bang. Ya. Udah kalau kita waras ya, artinya apa? Kristen ini bukan ajaran dari Yesus, jauh. Makanya saya bilang Kristen itu bukan pembangkang Yesus gitu. Itu banyak. Alkitab juga mengatakan bahwa tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus, Bang. Oh, kalau itu saya percaya, Bang. Iya. Percaya saya. Nggak akan ada yang sampai kepada Bapa di saat itu tanpa melalui Yesus. Saya percaya itu. Nggak ada keselamatan itu, nggak ada Tuhan mengatakan keselamatan itu ada di luar Yahudi. Nggak ada waktu Yesus diutus, Tuhan mengatakan keselamatan itu ada melalui orang Cina. Nggak ada. Tapi waktu Yesus itu diutus, keselamatan itu melalui Yesus. Untuk siapa? Untuk orang Yahudi. Karena dia ngomong, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Lalu di sisi lain kita lihat, Yesus ini ngomong sama siapa? Saat itu dia ngomong sama Filipus dan Thomas. Yaitu untuk orang Yahudi. Makanya dia mengatakan di Matius 10 nomor 5 sampai 6, dia hanya untuk Yahudi. Di Matius 15 nomor 24, dia juga mengatakan dia hanya untuk Yahudi. Nggak ada Yesus mengatakan aku untuk Kristen, nggak ada. Jadi Bang, jadi saya percaya Yesus itu adalah jalan untuk Yahudi. Dan kami beriman dia itu orang benar. Dia adalah utusan Tuhan, jalan untuk orang Yahudi. Nggak ada hubungannya dengan Kristen. Karena apa? Dia kagak ngomong sama Kristen. Nggak ada. Kacau Bang, nggak ada sama sekali Yesus itu ngomong sama Kristen. Tapi Pak Ustadz, bukannya juga orang Islam menunggu Yesus juga kan? Berarti keselamatan ada di Yesus. Apakah umat Islam nunggu Yesus? Jawabannya iya. Lalu bagaimana Yesus itu nanti turun di akhir zaman? Sama seperti Matius 7, 22 dan 23 tadi. Dia akan mengusir Kristen, Bang. Kami menunggu Yesus. Apa yang dilakukan Yesus nanti waktu dia turun kedua kalinya? 1, dia mematahkan salib. Yang kedua, dia membunuh babi-babi. Yang ketiga, dia menghapus jizyah. Maksudnya kayak gimana? Bukan berarti Yesus mematahkan salib-salib masuk tiap gereja ke seluruh dunia, bukan. Bukan kayak gitu. Artinya apa? Dia mematahkan ajaran Kristen, Protestan, dan Katolik. Gitu. Bahwa dia bukanlah Tuhan. Terus dia membunuh babi-babi. Dia sejak zaman bahula waktu diutus sampai dia turun kedua kalinya, dia nggak akan pernah menghalalkan itu babi. Babi haram sejak di Taurat Nabi Musa
Sampai dia diutus tetap haram. Sampai Nabi Muhammad diutus juga tetap haram. Artinya apa? Dia membunuh babi-babi. Bukan berarti dia masuk kandang babi lalu dia bunuh babinya. Enggak. Artinya apa? Dia menegakkan bahwa babi itu tidak pernah dihalalkan gitu. Ya. Yang ketiga, dia menghapus jizyah. Kalau jizyah itu bahasa Arabnya pajak, Bang. Ya. Pajak gitu. Jizyah itu pajak. Tapi bukan pajak seperti pajak negara yang dimaksud. Yang dimaksud adalah dia tidak pernah mengatakan bayarlah perpuluhan. Tidak pernah. Makanya orang kan bayar 10% tuh. Ya, ambil perpuluhan. Pajak hidup di dalam Kristen tuh 10%. Ya, upeti gitu. Upeti tiap bulan 10%. Dia nggak pernah melegalkan bayar upeti 10%. Nggak pernah. Jadi itulah yang akan dilakukan oleh Yesus. Dia menegakkan ajaran Nabi Muhammad dan ajaran Nabi Musa. Dia nggak pernah menghalalkan babi dan dia tidak pernah mengakui dirinya adalah Tuhan. Gitu. Makanya seperti yang di dalam Matius kata saya, dia akan mengusir Kristen yang memakai namanya. Gitu, Bang. Kami menunggu dia dan kami beriman kepada dia. Oh iya. Tapi bagaimana Bang yang beberapa orang yang di dalam Bible yang menganggap dia Tuhan, tetapi dia tidak mengatakan secara langsung bahwa jangan panggil aku Tuhan, Bang. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Ada beberapa ayatnya dalam Alkitab itu. Iya, jangan memanggil dia Tuhan. Contoh kan yang dia Tuhan dan menyembah Pak Ustaz, tapi dia tidak pernah melarang mereka. Contoh tuh di Matius 15 nomor 24. Coba Abang baca seluruhnya. Waktu dia jalan. Saya cuma punya satu HP ini. Apa tuh? Saya cuma punya, bisa dibuka? Enggak apa-apa. Nanti saya bukakan, tapi saya ceritakan dulu ya, Bang ya. Contoh di Matius 15 nomor 24. Ya. Waktu Yesus berjalan dengan muridnya, ada perempuan Samaria teriak-teriak di belakang mereka meminta tolong. Ya. Lalu dia mendekati Yesus dan menyembah Yesus sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Kata perempuan Samaria. Samaria ini bukan Yahudi ya, Bang ya? Ya, Oke. itu di luar Israel. Ya, di luar Israel. Lalu apa kata Yesus terhadap perempuan Samaria itu? Kata Yesus, tidak patut. Roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Jadi Bang ya, orang di luar Israel yang menyembah Yesus lalu mengatakan Yesus itu Tuhan, bagi Yesus sendiri orang tersebut adalah anjing. Gitu Bang. Bayangkan sampai kayak gitu Yesus kerasnya terhadap orang di luar Israel yang menyembah dia di luar Israel, menyebut dia Tuhan, maka kata Yesus dia adalah anjing gitu. Nih, kalau Anda mau ayatnya saya bukakan. Ya, saya sudah baca Ustaz, tapi udah baca juga ya. Udah tahu Abang kayak gitu, udah baca, apa lagi yang Anda ragukan? Kan kayak gitu. Ya Ustaz, tapi walaupun perempuan Samaria itu dikatakan anjing, tapi karena dia percaya sedikit Ustaz, jadi akhirnya menurut cerita itu kalau kita baca ayatnya sampai habis, karena dia percaya dia sembuh Ustaz. Ya kan dia memaksa Yesus, akhirnya kan tetap ditolong Yesus kan kayak gitu. Tapi Yesus menegaskan yang di luar ya dari Yahudi karena ajarannya untuk Yahudi saja, lalu menyembah dan mengatakan dia Tuhan, di hari akhir satu dia usir dan bagi Yesus orang tersebut adalah anjing gitu. Gitu. Iya. Itu nggak masalah Bang, kalau orang maksa saya pun meskipun orang nggak percaya sama saya, kalau orang maksa mau nggak mau ditolong. Mau kayak gimana gitu, mau kayak gimana lagi, kasihan juga kan orang demi kemanusiaan, bukan berarti karena dia adalah Tuhan, bukan, tapi demi kemanusiaan. Gitu. Pak Ustadz, saya mau bertanya lagi nih. Silakan. Menurut Pak Ustadz, Nabi Muhammad ini apakah semua sifatnya bisa diteladani? Bang, dari ayat Al-Qur'annya aja, induk ayat Qur'annya ya. Apa kata Tuhan semesta alam? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, laqad itu pakai taukid kalau Anda belajar Quran. Laqad, qad itu betul-betul gitu. Sungguh serius, fakta gitu. Ibaratnya kita dalam bahasa Indonesia itu sangat menekankan. Itu laqad, taukid. Laqad kana lakum, sungguh yang ada di dalam diri Rasulullah atau Nabi Muhammad itu ada suri tauladan yang baik yang patut kita contoh. Itu ayat Qur'annya.
Maksudnya semua sifatnya Pak Ustadz, semua bisa dicontoh. Semua bisa, Bang. Bagaimana Pak Ustadz ketika dia menikahi anak umur 6 tahun itu, apakah Yaudah. bisa dilakukan di zaman sekarang? Bang, dulu Nabi Muhammad itu banyak musuhnya, banyak yang menentang beliau. Waktu beliau menikahi Aisyah, nggak ada satu musuh beliau pun mempermasalahkan hal itu. Artinya apa, Bang? Dapat kita pikirkan, orang di zaman dulu itu menjodohkan anaknya, menikahkan mereka secara dini. Itu nggak ada masalah gitu. Bahkan istri Nabi, ya, Aisyah yang 6 tahun itu, sebenarnya semenjak kecil udah dijodohkan sama orang. Artinya apa? Penjodohan atau pernikahan di bangsa Arab dulu tidak ada batasan umur. Makanya musuh Nabi Muhammad itu nggak pernah mempermasalahkan, Nabi, ngapain kamu menikahi anak kecil? Nggak ada musuhnya kayak gitu. Pak Ustadz, kenapa dia menikahi Aisyah yang berusia 6 tahun ini? Apa alasannya? Dan beliau berumah tangga dengan Aisyah itu hanya 10 tahun kayak gitu. Itu pun ada dua versi. Kalau saya ceritakan sama abang, tolong diperhatikan ya, biar abang nggak kemakan hoax juga gitu. Itu ada dua versi, Bang, dari dua hadis. Satu hadis riwayat Bukhari. Hanya satu-satunya hadis yang menyebutkan umur, dari itu periwayatnya dari Hisham. Beliau menikahi Aisyah umur 6 tahun, dikumpuli umur 9 tahun. Dan periwayatnya itu adalah Hisham gitu. Hisham ini, Bang, kalau kita telaah, beliau meriwayatkan hadis tersebut di umur 75 sampai 80 tahun. Kira-kira umur segitu, adakah yang bisa berani menjamin ingatan beliau kuat? Umur 75 sampai 80. Kan nggak ada yang bisa berani menjamin ingatan beliau itu kuat. Dan hanya satu-satunya beliau yang menyebutkan itu umur. Hadis yang lain nggak ada yang menyebutkan umur. Nah, tuh, itu versi satu, Bang ya. Ada kritiknya bahwa beliau menikahi Aisyah 6 tahun itu diriwayatkan Hisham, yang mana menurut ulama ya, beliau ingatannya sudah tidak bisa dijamin kuat lagi gitu. Itu satu. Itu ada hadis yang kedua, Bang. Hadis riwayat At-Tabari atau At-Tabrani, lupa saya, antara dua. Nabi Muhammad dengan bukan Nabi Muhammad sih, Aisyah yang 6 tahun tadi katanya, itu dia mempunyai kakak, Bang, namanya Asma bin Abu Bakar. Asma bin Abu Bakar dengan Aisyah itu mempunyai selisih umur 10 tahun. Oke? 10 tahun. Kita lihat hadis yang lain. Ketika Nabi Muhammad itu pindah dari Mekah ke Madinah, itu umurnya Asma ternyata udah 27 tahun. Jika dengan adiknya beda 10 tahun, itu berapa umur adiknya? Berapa? 17 tahun. Kan gitu. Ini hadis satunya. Ayo, Bang ya. Waktu Nabi Muhammad itu hijrah, umur Asma itu 17 tahun. Kira-kira yang umur 6 tahun dengan 17 tahun ini mana yang masuk akal antara keduanya? Kita lihat, Bang, perang Uhud. Ada di zaman Nabi kami dulu, namanya perang Uhud gitu. Perang Uhud itu boleh diikuti ketika berumur 15 tahun. Ternyata Aisyah tadi, Bang, itu beliau ikut perang Uhud sebagai penyedia air buat pasukan perang. Kira-kira masuk akal yang mana? Apakah penyedia air umur 17 tahun atau penyedia air umur 6 tahun? Coba kalau kita berpikir waras gitu. Ya. Bocah 6 tahun bisa gitu sediain air, angkat ember ke tengah medan perang gitu. Kan artinya apa, Bang? Lebih masuk akal Nabi Muhammad itu menikahi Aisyah di atas umur 15 tahun atau 17 tahun tadi, itu lebih kuat. Karena apa? Asma bin Abu Bakar meninggal di umur 100 tahun. Dihitung dari potongan hijrah tadi 73 tahun. Artinya Asma itu berumur 27 tahun saat Nabi hijrah ke Madinah. Adiknya itu 10 tahun umurnya. Beda umurnya. Artinya apa? Aisyah itu umur 17 tahun dinikahi oleh Nabi. Makanya apa, Bang? Makanya nggak ada musuh Nabi ribut, kamu menikahi anak kecil Nabi Muhammad. Nggak ada kayak
itu musuhnya. Nggak pernah mereka menyerang Nabi Muhammad kayak gitu. Artinya apa? Kemungkinan Nabi Muhammad itu menikahi Aisyah di atas 15 tahun kuatnya. Tapi bang, yang kayak gitu sebenarnya di kitab Anda lebih dulu ada masalahnya. Menikahi anak kecil kayak gitu. Iya, satu, ya. Coba Anda buka cerita Ishak dengan Rebeka, dengan Ribka. Ya. Ishak itu waktu menikahi Ribka, Ishaknya umur 40 tahun, Ribkanya umur 3 tahun. Itu di kitab Anda. Terus ibunya Yesus Ya. kan menikah dengan Yusuf, betul? Iya. Iya. Abang tahu nggak waktu mereka menikah umur Yusuf itu berapa? Berapa? 90 tahun. Marianya umurnya baru 12 tahun. Jauh kali bedanya. Gimana tuh bang? Ada dilengkapkan? Coba ya saya bukakan satu-satu bang ya. Satu lagi bang, ada juga kitab dari bawaan pendeta Belanda yang datang ke Indonesia. Yesus juga menikahi Maria di umur 3 tahun. Tuh. Nih saya bukakan. Tidak ada sih ya. Hah? Kayaknya tidak ada itu. Iya, kalau sekarang udah diubah, nggak bakalan ada. Maksudnya kan Yesus kan lahir dari Maria kan, tidak mungkin Pak Ustaz dia menikahi ibunya kan, sedangkan Oh, Maria ada dua bang, ada Maria ibu Yesus, ada Maria Magdalena. Nggak tahu kan? iya kalau kita tahu. Nah, jadi dia menikahi Maria Magdalena itu di umur 3 tahun. Nih, sebentar ya saya bukakan. Apa ini? Sebentar. Kitab. Pak Ustaz, kalau tentang Nabi Isa mungkin kita tidak usah mencari kejelekannya ya, karena Gak perlu juga sih. Sebenarnya saya nggak yakin Nabi Isa itu dituduhkan seperti Kristen, itu nggak mungkin bang. Nggak percaya saya ya, nggak percaya saya. Mereka mengatakan Yesus mati dibunuh, mati terkutuk di tiang salib, diludahi, terus juga ditombak, diseret. Nggak percaya saya itu. Jujur ya, dia orang benar Yesus itu. Nggak bakalan dia celaka gitu. ya maksudnya saya begitu Pak Ustaz, karena baik Kristen maupun Islam kan meyakini Nabi Isa yang akan turun, jadi mungkin kita tidak usah sampai kan yang sisi negatif. Ya sebenarnya biasanya bang orang yang ngotot sering saya tampol kayak gitu ya, pakai Rebeka. Ngapain kamu mempermasalahkan Nabi Muhammad yang menikahi Aisyah katanya 6 tahun dikumpuli 9 tahun. Sedangkan di kitab kau lebih dulu ada di usia balita. Itu biasanya buat orang yang ngotot gitu. Tapi kalau abang nggak ngotot dan kita sama-sama percaya Yesus itu orang baik, ya saya nggak perlu gitu bang. Nggak perlu, ngapain kan ngotot-ngototan juga kayak gitu maksud saya. Jadi gitu, boleh saya bertanya bang? Iya, kenapa? Jadi gini bang Dika, ketika Anda sudah mengetahui Yesus itu ya jalan kebenaran dan diutus hanya untuk Yahudi, dia tidak mengenal Kristen, kira-kira bagaimana pemikiran Anda gitu? Ya, dalam pemikirannya mungkin menjalani saja. Menjalani saja, nggak mau mengikuti gitu. Ya, maksudnya saya juga bingung sih, karena kenapa dalam Bible waktu Yesus dibaptiskan, Allah dari surga berkata, inilah anakku yang Kukasihi, kepada dia saja aku berkenan. Kan kayak gitu. Ada nggak kata Bapa di surga, kepada dia saja aku berkenan, salibkan dia? Ada nggak gitu? Coba, ada nggak kalimatnya kayak gitu bang? ya, tidak ada sih. Ya nggak ada, makanya nggak. Kalau kami di Islam tidak percaya orang yang benar kayak Yesus, dia seorang nabi mati dengan cara terkutuk. Nggak ada bang. Lebih mulia kematian Nabi Zakaria yang dikejar oleh Yahudi ya daripada kematian Yesus. Kalau seperti itu, jadi kami nggak akan pernah percaya bahwa orang yang benar seperti Yesus itu akan mati terkutuk gitu. Gimana bang? Jadi sadarlah bang, kitab Anda ya, kitab Anda yang Anda pegang, yang Anda anggap suci sekarang, itu adalah karangan manusia, bukan firman dari Tuhan. Itu yang perlu Anda tahu dan perlu Anda sadari gitu.
Gimana? Iya Bang. Nah, semuanya, ini adalah pengingat bahwa setiap manusia memiliki fitrah untuk mencari kebenaran. Ketika seseorang mulai berpikir dan membandingkan ajaran yang ia dengar, seringkali ia menemukan bahwa konsep tauhid dalam Islam sangat jelas dan tidak rumit. Inilah yang sering membuat banyak orang mulai mempertanyakan kembali keyakinan lama mereka. Penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf sering membuka pikiran banyak orang tentang bagaimana Islam memandang Tuhan secara murni. Dalam Islam, Tuhan tidak dilahirkan, tidak memiliki orang tua, tidak makan, tidak tidur, dan tidak memiliki kelemahan seperti manusia. Allah adalah zat yang maha sempurna, maha kuasa atas segala sesuatu, dan tidak bergantung kepada makhluk apapun. Di sisi lain, Islam tetap memuliakan sosok Nabi Isa sebagai salah satu nabi besar yang diutus oleh Allah. Umat Islam diwajibkan beriman kepada beliau, menghormatinya, dan meyakini mukjizat yang diberikan kepadanya. Namun, Islam menegaskan bahwa Nabi Isa adalah seorang hamba dan utusan Allah, bukan Tuhan yang harus disembah. Inilah perbedaan mendasar yang sering membuat banyak orang mulai berpikir lebih dalam tentang konsep ketuhanan. Ketika seseorang yang sebelumnya beragama Kristen mulai mendengar penjelasan tentang tauhid, lalu hatinya menjadi goyah dan hampir mengucapkan syahadat. Itu menunjukkan bahwa proses pencarian kebenaran sedang terjadi dalam dirinya. Tidak sedikit orang di berbagai negara yang mengalami perjalanan spiritual seperti ini. Mereka mulai membaca, mempelajari, dan membandingkan ajaran agama dengan akal dan hati mereka. Jika suatu hari pria itu benar-benar mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka itu bukan sekadar perubahan agama, tetapi sebuah perjalanan menuju keyakinan yang ia anggap paling benar di hadapan Tuhan. Dan bagi umat Islam, siapapun yang datang kepada Islam dengan hati yang tulus harus disambut sebagai saudara baru dan dibimbing dengan penuh kebaikan. Nah, semuanya, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.